Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik dan kali ini kembali kita akan masuk ke segmen mencoba menjawab dan di sini untuk mencoba menjawab aku bikin per halaman ya dan ya sampai ke depan pun nanti ketika ada segmen mencoba menjawab kalian bisa download hasil project yang telah dikerjakan di repository di GitLab di WebGIS CI. Kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan dari Irlan Pardani. Jadi Bang mau nanya kalau mau mewarnainnya peta ya. Jadi dia mau mewarnai peta dari CSV. Nah setelah itu gimana ya? Gitu ya intinya. Jadi dia mau warnain peta kayak gini mungkin pertanyaan seperti itu. Tapi kalau yang ini berdasarkan data dari database kan. Di data kecamatan. Nah jadi bagaimana caranya agar warnanya itu bisa kita atur dari CSV langsung dan ya sebenarnya sama dengan cara yang kita lakukan kemarin-kemarin seperti di kecamatan ini. Tapi sebelum lanjut kita putar dulu deh intronya. Nah, untuk yang project mencoba menjawab ini aku kopas halaman dari Leaflet standar. Dan aku mungkin nggak perlu ceritain panjang lebar bagaimana cara bikin menu, setelah itu bikin controllernya. Intinya setiap video sama aja. Kalau controllernya bikin di dalam admin, aku namain bagian 10. Setelah itu view-nya juga aku copy punya Leaflet standar full. Dan sini pakai admin API data kecamatan. Makanya sini mau tampil ya, bisa tampil tampilannya. Tinggal kita bagaimana caranya agar bisa dari CSV. Sini kita ambil dulu untuk data kecamatan itu dari WebGIS admin API data kecamatan. Nah, datanya seperti ini. Jadi kuncinya adalah mau itu file CSV, mau file teks atau apapun dari database, mau apapun itu, yang penting adalah format dari API-nya atau JSON yang kita pinta, kita kirim itu sama seperti ini. Harus itu aja sih. Nah, jadi bagaimana kalau dari CSV? Jadi konsepnya adalah kita harus bikin ininya aja. Karena sudah aku bikin kayak gini. Kalau di yang WebGIS PHP itu masih pakai yang database di forward di dalam JS JavaScript. Sekarang kan dari WebGIS CI sudah aku bikin biar full dari API aja. Jadi nggak perlu coding-coding PHP lagi di dalam JS kita. Ya dalam sini murni sudah kita menggunakan teknik itu. Jadi pakai API. Jadi mau bagaimanapun datanya dari mana, yang penting adalah kita bisa parsing datanya dan jadinya kayak gini. Sudah beres semuanya. Nah, jadi mari kita buktikan. Nah, di sini aku akan bikin CSV dulu. Jadi sebenarnya aku sudah bikin CSV ya. Tapi kita CSV ulang lagi. Ini aku punya data ya, data yang kita pakai aja. Ini semuanya full nih. Nah, setelah itu kita paste aja ke dalam file CSV ke Excel. Oke kan aja. Oke. Oh salah, kita full sampai sini. PT. Paste aja di sini semuanya. Nah setelah itu kita hapus yang tidak perlu. Delete. Ini enggak. ID kecamatan, oke. ID kecamatan perlu nggak perlu? Sebenarnya nggak perlu karena di dalam proses kita ngambil data ini, yang di peta ini kita nggak perlu ID sebenarnya. Yang kita perlukan adalah kemarin itu kode. Jadi kode ini yang paling penting. Nah, jadi kode inilah yang menjadi jembatan antara GeoJSON yang kita pakai untuk apply si ini petanya, kita overlay dan data yang kita punya untuk kita warnain. Jadi kayak gitu untuk koneksinya. Karena kita bisa cek aja di sini. Kita refresh sedikit aja. Nah, di sini kan untuk daerah di Ketakisung misalnya dia pakai kode. Jadi nanti kita koneksi dengan kode dan makanya kita kayak di kecamatan nggak perlu. Karena ya nggak apa ya, kalau dari Excel kan kita maunya datanya ya terserah kita ya. Nah di sini jadi kita tidak akan pakai. Nah tinggal kita simpan aja, save as, browse. Nah di sini aku letakkannya di WebGIS GA, asset dan CSV. Aku namakan kecamatan. Setelah itu CSV, save, yes. Nah formatnya kayak gini. Kita tutup, kita buka lagi. Karena itu masih temporary datanya masih yang asal ya. Nah ini tadi filenya. Nah kayak gini. Nah untuk CSV di sini aku pakai header atasnya, jadi ada ID kecamatan, nama kecamatan, GeoJSON dan warna. Jadi lebih jelas. Dan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari
Muhammad Balian. Jadi kalau file CSV-nya ada header kolomnya itu bagaimana? Nah, itu. Jadi sekalian aja kita di sini ya untuk menjawab kedua pertanyaan itu. Oke. Selanjutnya adalah di sini kita akan ganti di map.js ya. Di JS-nya tinggal kita ganti aja. Sini pakai admin API data kecamatan. Nah, di sini kita ganti menggunakan halaman bagian 10 ya. Menjawab bagian 10. Di sini URL. Kenapa aku pakai URL? Karena di bagian 10 di sini aku sudah pakai URL untuk dikirim ke dalam view-nya. Ya, itu. URL API kecamatan nggak perlu, kita langsung ganti jadi kecamatan CSV. Jadi kita supply-nya bukan dari API lagi, tapi dari controller kita sendiri di bagian 10, kecamatan CSV. Setelah itu kita coba refresh dulu. Ini error pasti. Oh, replace standar ini ya. Ke bagian 10. Nah, di sini error karena ya nggak ada data kecamatan katanya. Karena memang untuk data API-nya masih belum kita bikin. Nah, ini kecamatan 10 ya. Kita klik kosong. Nah, tinggal di sini kita akan lakukan proses untuk membaca file CSV. Dan untuk baca CSV kita sudah bikin tutorialnya di hotspot kemarin. Di sini kita bisa lihat info CSV. Dan caranya sama persis. Kita nggak bakal yang macam-macam. Kita copy aja untuk ngambilnya di MS10, kita paste aja di sini. Kita letaknya di fgpad set unggah enggak. Kita langsung aja set CSV. Setelah itu di sini kecamatan CSV. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita refresh. Error, kenapa error ya? Biasalah. Pardam, kita coba CSV-nya. Die. Ya, kalau ada error-error biasakan untuk pakai die biar kita lihat yang mana sih yang errornya gitu. Nah, kita die. Dan ini sudah terbaca untuk filenya, artinya kita sudah bisa buka file. Cuman di sini ya ada sedikit perbedaan dengan tutorial CSV yang sebelumnya. Kalau CSV sebelumnya itu format CSV-nya adalah sini. Aku bingung juga sih kenapa. Nah, formatnya adalah dia pakai koma di sini. Tapi kalau yang sekarang itu formatnya adalah titik koma. Sini kita buka ya. Nah, titik koma di sini beda nih. Makanya dia tidak muncul secara benar nih, karena ya ini bukan seperti ini datanya, karena nih ya digabung nih. Nah, untuk array ini dia gabung kayak gini. Dan ya ini sedikit harus ada yang kita ubah-ubah. Bukan CSV-nya, bukan, tapi codingnya. Nah, sehingga ya aku pakai cara lain. Di sini ya cari di Stack Overflow. Nah, di sini ada cara katanya biar kita bisa ganti defaultnya koma, jadi terserah kita mau kayak gimana. Ya, kita paste aja di sini array map-nya kita ganti. Dan ini dia pakai /backslash t ya. Sekarang kita ketik koma. Setelah itu kita refresh. Nah, ini bener nih datanya nih. Di kecamatan. Nah, ini sudah terpisah datanya. Oke, ya, sudah. Tinggal kita bikin format kayak ini. Kayak gini. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung pakai di sini ID kecamatan nggak perlu, karena kita cuma perlu kode kecamatan. Nah, untuk row-nya di sini ada kode kecamatan. Untuk row-nya kita cek di sini, kode kecamatan itu ada di 1 ya. Oh, ini kita hapus ya. ID kecamatan hapus, kita nggak perlu simpan. Nah, kode kecamatannya ada di 0. Karena posisi array itu sih 0, 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Untuk nama kecamatan itu 1. Nama kecamatannya. Oke, nama kecamatan. Itu di row 1. Setelah itu yang kita perlukan selanjutnya GeoJSON kecamatan. Untuk GeoJSON-nya ada di posisi kedua. Dan ketiga adalah warna. 3. Setelah itu kita bisa echo dengan cara di API par data kecamatan. Nah, data kecamatan. Setelah itu bagian ininya kita coba echo lagi. Nah, sudah jadi, cuman masih, oh ya, paradigm masih aktif. Respon, oke, di sini respon kita ganti jadi data. Sudah persis, tapi belum bentuk array, jadi kita perlu tambahkan header type-nya application JSON. Letakkan di atas dan refresh. Nah, sekarang kita sudah punya. Nah, kayak gini. Oh, ini kenapa nih?
Oh ya, masih error lah. Nah, tapi untuk array kita di sini tidak cuman si datanya, tapi juga headernya, sehingga kita harus skip untuk bagian header. Cara skipnya simple banget. Jadi di sini pakai for each, itu artinya kita perulangan. Kita bikin aja di sini variabel baru i, ya, aku namakan i, itu iteration mungkin artinya. Setelah itu if ya, jika i-nya itu lebih dari 1, baru kita ngambil data CSV-nya. Nah, ini proses untuk skip tadi, yang sama pertanyaan si Muhammad Balian. Jadi if lebih dari 0, baru kita ngambil data CSV-nya. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi pertama, jadi kita bisa skip untuk bagian pertama. Nah, setelah itu kita ngambil selanjutnya. Jadi di if i0, kenapa harus 0? Karena di sini variabelnya 0. Kalau di sini 1, ya di sini if-nya lebih dari 1. Kenapa harus seperti itu? Ya karena aku melakukan iterasinya setelah melakukan for. Jadi di sini kalian bisa cek aja untuk iterasi i++. Jadi di sini dalam proses for-nya pertama dia akan nilainya i itulah 0. Setelah itu setelah terproses i-nya akan bertambah 1 menjadi 1. Sehingga untuk proses pertama dari for-nya itu akan bernilai 0 dan tidak akan kita ambil data. Tapi selanjutnya baru kita ambil data. Selanjutnya lagi kita refresh. Nah, hilang. Untuk header nama kecamatan ini sudah hilang. Beres sudah permasalahan kita. Nah, tinggal ya sudah refresh saja lagi untuk halaman kita. Selesai. Ya. Jadi kita sudah bisa ngambil data kecamatan dari warnanya itu dari CSV, dan syaratnya adalah tadi bentuknya harus kayak gini, dan mau itu ngambil dari database, mau dari teks, mau CSV atau apapun itu, kalian sinkron kemanapun, asal format JSON-nya seperti ini, sudah. Kalian tidak perlu coding macam-macam, tinggal copy aja leverage standar. Dan penjelasan lanjutan bagaimana ini bisa terjadi, itu kalian bisa cek nanti kartu di atas, aku letakkan link ke leverage standar kemarin yang bikin ini. Yang bikin halaman ini, nanti di sana kan lebih jelas gitu untuk kenapa bisa ini ganti warnanya kayak gini. Gitu sih. Nah, jadi gitu aja. Oh ya, kita coba dulu ganti warnanya ya. Ini bati-bati ya. Bati-bati kita ganti dengan warna kuning. Waduh, mana tadi? Bati-bati jadi warna kuning. Kuning itu FF00. Kita buktikan apa bisa atau tidak gitu. Ini warna coklat ya. Kuning. Nah, kan sekarang jadi kuning gitu. Jadi kita bisa modif aja di sini. Setelah itu mau warna putih misalnya. Simpan. Nah, gitu. Jadi ya artinya ya sukses lah sudah. Yang penting kayak gitu tadi ceritanya. Kita bikin JSON bentuknya harus seperti ini. Nah, jadi ya itulah ceritanya. Oke. Semoga video kali ini menjawab pertanyaan dari Irlan Fardani. Nah, semoga bisa menjawab, dan prosesnya sama persis, sama seperti di Leverage standar yang pakai metode itu juga, tapi dia ngambil datanya dari database. Kalau dari database itu kan mau ngambilnya ya kita harus ngambil dari model dulu. Dan ya sama aja lah sebenarnya di mana. Ya ini kecamatan ya. Dan sekarang kita pakainya di sini pakai CSV. Jadi sama aja. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka, dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Share kalau kalian rasa ini bermanfaat, dan mungkin teman kalian juga yang sekarang masih mengerjakan tugas akhir mungkin, dan ini mungkin bisa membantu, silahkan share aja video ini, terserah kemana saja. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.